teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Romulius Aditya Rema, mahasiswa semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 2025 110001, program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Forest. Selanjutnya, video ini saya buat untuk memenuhi nilai akhir semester 2 mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Agustinus F. Pascalinodadi, S.Phil M.Hum. Pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memaparkan analisis beberapa masalah hukum yang terjadi di Indonesia berdasarkan perspektif hukum tata negara. Analisis ini didasarkan pada pokok dalam hukum tata negara, yaitu hukum keuangan negara, demokrasi, negara hukum, dan pemilu, sistem perundang-undangan dan mekanisme kontrol norma, pemerintah daerah dan otonomi daerah. Keempat materi tersebut akan digunakan untuk menganalisis beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Baik teman-teman, kita langsung saja ke inti yang pertama. Masalah pertama. Pada kesempatan ini, masalah pertama yang akan saya bahas adalah korupsi atau penyalahgunaan dana haji. Dana haji merupakan dana yang berasal dari setoran masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Dana tersebut dikelola oleh negara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan manfaat bagi para jemaah. Dalam perspektif hukum tata negara, masalah ini berkaitan dengan materi hukum keuangan negara. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut saya, korupsi dana haji merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sangat serius karena dana tersebut berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan suci untuk beribadah. Apabila dana tersebut disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam negara hukum, setiap penggunaan uang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana haji harus diperkuat melalui audit yang ketat, transparansi laporan keuangan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap dapat terjaga. Baik teman-teman, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, sengketa hasil pemilu. Masalah kedua yang saya angkat adalah sengketa hasil pemilu. Pemilu merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berdasarkan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, sering terjadi perselisihan mengenai pemilu karena adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan. Masalah ini berkaitan dengan materi demokrasi, negara hukum, dan pemilu. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 22E mengenai pemilu dan pasal 24C mengenai kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya, penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum. Konflik politik tidak boleh diselesaikan melalui kekerasan, tekanan massa, atau tindakan anarkis, tetapi harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memberikan jaminan bahwa setiap peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi sarana untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Karena itu, seluruh pihak harus menghormati proses hukum dan menerima putusan yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Masalah yang ketiga yang saya angkat adalah pembentukan undang-undang yang ditolak masyarakat. Kita tahu teman-teman,
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah undang-undang yang mendapat kritik karena dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Masalah ini berkaitan dengan materi, sistem perundang-undangan, dan mekanisme kontrol norma. Pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR bersama Presiden untuk membentuk undang-undang. Namun, proses pembentukan tersebut harus tetap mempertahankan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Menurut saya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang yang akan diberikan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Apabila pembentukan undang-undang dilakukan secara tertutup dan tidak transparan, maka menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara. Selain itu, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, maka masyarakat dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai kontrol terhadap norma hukum. Dengan demikian, pembentukan undang-undang harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Jadi baik teman-teman, kita lanjut ke masalah yang keempat. Masalah yang keempat, teman-teman, yang akan saya angkat adalah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara kesatuan yang merupakan sistem otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Misalnya, dalam bidang perizinan, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan daerah, maupun pelayanan publik. Masalah ini berkaitan dengan materi pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Menurut saya, otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat penting karena memungkinkan mengembangkan potensinya secara mandiri. Pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan pemerintahan pusat. Akan tetapi, kewenangan daerah tetap harus dijalankan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat akan mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia. Korupsi dana haji menunjukkan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sedangkan sengketa hasil pemilu menunjukkan pentingnya demokrasi dan negara hukum dalam menyelesaikan konflik publik atau politik secara damai. Pembentukan undang-undang yang dapat penolakan masyarakat menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Sedangkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menunjukkan pentingnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan prinsip negara kesatuan. Indonesia harus memperkuat prinsip negara hukum, transparansi pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara
agar tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai 4 masalah dalam hukum tata negara. Saya menyadari bahwa pemaparan ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pemahaman ke depan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus F. Pascayudadi, S.Phil M. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, serta kepada seluruh pihak yang telah menyimak pemaparan ini. Saya, Romulus Aditerema, mohon pamit undur diri. Shalom dan sampai jumpa lagi.